Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Titin Suyati dengan fasilitator Bapak Eko Juhara Setiabudi dan pengajar praktik Bapak Willy Satya Pratama. Berikut ada 4 pertanyaan. Pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Pertanyaan yang kedua adalah, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Pertanyaan yang ketiga adalah, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini? Besok? Minggu depan? Hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Dan pertanyaan yang keempat adalah, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda tentu untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Berikut adalah daftar tugas checklist yang diperhatikan untuk ketentuan jurnal monolog saya. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Jawaban saya yaitu, mengikuti program guru penggerak adalah kesempatan emas bagi saya dan pengalaman berharga dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta kesiapan dalam memimpin pembelajaran. Sebagai calon guru penggerak, tentu saja saya berencana mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan pada program guru penggerak ini pada sekolah tempat saya mengajar. Saya berencana menerapkan pembelajaran bermakna bagi murid yang berdiferensiasi dan sesuai dengan kompetensi sosial emosional. Sebenarnya pembelajaran yang berdiferensiasi sudah kami terapkan di TK Aisyah 01 Majenang. Pembelajaran yang memenuhi minat anak. Saya memahami karakter masing-masing peserta didik saya. Mereka memiliki keunikan dan potensi yang sangat luar biasa. Ada yang memahami pembelajaran dengan cara kinestetik atau gerakan, ada yang memahami materi pengetahuan dengan cara audiovisual atau gambar-gambar, dan ada yang memahami materi pengetahuan dengan auditori atau cerita dari guru dan teman-temannya. Yang segera saya terapkan di kelas dan lembaga, yaitu pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan metode yang menyenangkan seperti bermain, dengan mempertimbangkan potensi peserta didik dan guru menuntun kebebasan dalam proses belajar dan berpegang pada trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, artinya pendidik berada di depan untuk memberikan teladan kepada peserta didik. Ingmatyo Mangun Karso, artinya pendidik berada di tengah yang mampu membangkitkan semangat peserta didiknya. Tutwuri Handayani, artinya pendidik berada di belakang mengikuti dan mengarahkan peserta didik supaya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Seorang anak bukanlah seperti yang ada di teori tabula rasa. Seorang anak bukanlah seperti kertas putih bersih tergantung yang menulisi, tetapi seorang anak yang mana kodratnya sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa seperti dalam bentuk garis putus-putus, dan kita sebagai seorang pendidik berkewajiban untuk menebalkan titik-titik tersebut dengan bimbingan dan arahan, serta stimulus pembelajaran yang kita terapkan, sehingga kodrat baik anak akan terwujud di kemudian hari dengan selamat dan bahagia sesuai dengan tujuan pendidikan. Pertanyaan yang kedua adalah, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan
untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Jawaban saya yaitu langkah awal yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama adalah menyiapkan keterampilan hidup, yaitu memberikan yang terbaik dari diri untuk menggali kreativitas dan kemandirian peserta didik. Yang kedua adalah membangun komunitas praktisi yang anggotanya yaitu rekan-rekan guru satu lembaga yang memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan belajar murid. Langkah yang ketiga adalah menyusun program jangka pendek, yaitu menyusun rencana pembelajaran atau RPP berdiferensiasi yang akan digunakan oleh siswa dalam jangka panjang sebagai tindakan yang terbaik saat ini dan yang terbaik di masa yang akan datang, dengan dibantu oleh tim komunitas praktisi. Langkah yang keempat adalah setelah RPP untuk 1 semester kami susun dan kami bagikan kepada masing-masing guru kelas untuk digunakan sebagai pegangan guru dalam proses belajar mengajar dan asesmen penilaian guru. Pertanyaan yang ketiga adalah, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini? Besok? Minggu depan? Hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Nah, jawaban saya adalah, saya akan memulai membuat RPP berdiferensiasi konten, proses, dan produk yang sesuai dengan kompetensi sosial emosional, yaitu ketika libur semester 2 nanti, sehingga RPP berdiferensiasi yang baru akan bisa digunakan oleh murid-murid pada tahun ajaran 2022-2023. Yang mana waktu libur semester 2 nanti adalah waktu yang tepat untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna, karena dalam pembuatan RPP tersebut pun membutuhkan kerjasama antar warga sekolah serta kesepakatan dalam satu tujuan, yaitu mewujudkan generasi yang berprinsip pada profil pelajar Pancasila. Dan hal itu juga membutuhkan waktu yang tenang, supaya semua guru yang nantinya akan berperan penting dalam pembuatan RPP akan lebih memahami dan menerima perubahan dari yang tadinya RPP biasa saja menjadi RPP yang berdiferensiasi. Dan prinsip yang saya gunakan pada dilema etika berikut ini yaitu saya mengambil prinsip berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Saya lakukan itu karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang. Berpijak pada aliran utilitarianisme, yaitu mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak, di mana dengan RPP berdiferensiasi dan berpihak kepada murid akan menghasilkan output yang berpegang pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pertanyaan yang keempat adalah, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda tentu menentukan langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Jawaban saya adalah, yang akan menjadi pendamping saya yaitu kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang sudah senior di lembaga sekolah kami, dan didukung sepenuhnya oleh semua anggota komunitas praktisi. Saya pikir konsep pengambilan dan pengujian keputusan yang saya buat sudah efektif dengan 9 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu kerjasama versus pemecahan masalah. Yang kedua adalah yang terlibat adalah kepala sekolah, rekan guru senior, dan rekan-rekan anggota komunitas praktisi. Yang ketiga adalah fakta yang relevan, adalah pentingnya RPP berdiferensiasi yang berpihak kepada murid untuk tahun ajaran 2022-2023. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Pada uji legal, yaitu tidak ada aspek pelanggaran hukum dilema etika ini. Uji regulasi atau standar profesional pada uji regulasi ini juga tidak ada pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran peraturan.
Uji intuisi. Menurut saya, tindakan ini sejalan dengan nilai-nilai yang diandalkan untuk melihat dilema etika yang melibatkan dua nilai yang sama-sama benar. Pada uji publikasi, keputusan yang saya ambil jika dipublikasikan akan menjadi pembelajaran bermakna bagi sekolah tempat saya mengajar dan tentunya akan menjadi inspirasi juga bagi sekolah lain. Pada uji panutan atau idola, tentu saja menurut saya jika saya dan komunitas praktisi membuat perubahan ke arah yang lebih baik, kepala sekolah sebagai panutan saya akan sangat bangga dan memberikan respon yang baik, karena perubahan ke arah yang baik akan membawa dampak yang positif bagi lembaganya dan membawa nama baik sekolah sehingga menarik minat wali murid untuk mendaftarkan putra-putrinya di sekolah kami dan terwujudnya generasi yang taat beragama, berkarakter, cerdas, dan berprestasi. Keputusan yang kelima, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Pada situasi yang saya hadapi adalah jangka pendek melawan jangka panjang atau short term versus long term. Yang keenam, prinsip yang digunakan dalam penyelesaian ini yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang ketujuh adalah opsi trilema yang muncul selain keputusan, yaitu dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak kepada murid yang diterapkan di TK Aisyah 01 Majenang, Jalan Ki Adet nomor 3 Jenang Majenang, Cilacap, akan mendatangkan sekolah lain sebagai tempat studi banding, tempat menimba ilmu oleh para mahasiswa PG PAUD dari perguruan tinggi, dan menerima magang dari sekolah lain. Yang kedelapan adalah keputusan yang saya ambil, yaitu akan menyusun RPP berdiferensiasi dan berpihak kepada murid untuk tahun ajaran 2022-2023. Langkah yang kesembilan adalah menyusun RPP berdiferensiasi, berpihak kepada murid adalah keputusan yang efektif. Digunakan mulai tahun ajaran 2022-2023 dengan kerjasama antar anggota komunitas praktisi sehingga menghasilkan RPP yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.